Kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Anda mungkin merasa sudah membeli beras terbaik untuk keluarga. Kualitasnya premium meskipun memang harus mengambil atau merogoh kocek lebih dalam. Tapi bagaimana kalau yang Anda makan ternyata hanya beras biasa yang dipoles sedemikian rupa dengan kemasan mewah dan harga tinggi? Di tengah kenaikan harga pangan, praktik pengoplosan beras kini menjadi ancaman nyata. Bukan hanya merugikan konsumen, praktik ini juga menyedot subsidi negara dengan jumlah fantastis. Lalu apa saja temuan terkait maraknya beras oplosan ini? Kami hadirkan data dan faktanya untuk Anda. Jadi pemirsa, di pekan ini memang publik dihebohkan dengan adanya hasil investigasi dari Kementerian Pertanian baru-baru ini yang mengungkap skandal besar, yaitu terkait dengan beras. Ada 212 merek beras yang diperiksa, mayoritas ternyata memanipulasi label kemasan dengan mengklaim kualitas premium padahal isinya jauh dari standar. Ini kita lihat pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menyatakan sendiri terkait dengan temuan ini, kata Mentan, ada volume yang mengatakan 5 kg, padahal 4,5 kg. Jadi isu pertama adalah tidak sesuai dengan berat bersihnya. Kemudian ada 86% mengatakan bahwa beras ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Jadi ada dua persoalan pemirsa sebetulnya. Yang pertama, berat bersihnya ini tidak sesuai dengan yang diklaim oleh kemasan, atau kemudian konsumen jadi lebih rugi membeli dengan harga 5 kg tapi ternyata isinya hanya 4,5 kg. Dan masalah atau isu kedua ini terkait dengan beras premium yang tidak murni atau dioplos dengan beras yang kualitasnya lebih rendah. Terkait dengan temuan ini memperkuat dugaan bahwa praktik manipulasi telah berlangsung lama dan juga sistematis karena jumlah mereknya ini ada sebanyak 212 beras. Tentu muncul pertanyaan besar, bagaimana modus ini bisa terjadi dan siapa pihak yang paling dirugikan? Kita lihat berikut ini pemirsa, bahwa sebetulnya terkait dengan modus cukup sederhana tapi begitu merusak. Beras medium yang seharusnya dijual murah dengan subsidi pemerintah malah dioplos lalu dikemas ulang menjadi beras premium dengan harga jauh lebih mahal. Dari 80% beras SPHP tadi yang seharusnya ini adalah untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan di pasaran yang kemudian telah dioplos. Akibatnya negara menjadi merugi atau kehilangan potensi sebesar 2 triliun rupiah per tahun dari subsidi yang disalahgunakan untuk mengoplos. Dan kalau untuk sisi masyarakat atau konsumen, ini kerugiannya bisa mencapai 99 triliun per tahun karena membayar mahal untuk kualitas yang tidak sebanding. Lebih parah lagi pemirsa, praktik ini ditemukan di berbagai tempat, bukan hanya di pedagang-pedagang eceran atau di warung-warung yang tidak resmi begitu, tapi bahkan di minimarket pun ternyata ada temuannya. Di tengah sorotan publik, para produsen pun mulai angkat bicara. Beberapa telah buka suara meski tidak terang-terangan membantah, tapi sebagian memilih diam. Kita lihat ada salah satu produsen pemirsa yang sudah memberikan klarifikasi, yaitu PT Sentosa Utama Lestari. Mereka menyatakan komitmennya terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi seperti dalam kutipan berikut ini yang disampaikan oleh Kadif Unit Beras PT SUL. Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk klarifikasi yang sudah disampaikan. Tapi hingga kini proses verifikasi atau pendalaman dari Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian masih terus berjalan. Bahkan ada beberapa produsen lain yang tengah dipanggil oleh pihak kepolisian misalnya untuk diperiksa. Nah, di tengah maraknya oplosan, mau tidak mau kita sebagai konsumen menjadi garda terdepan untuk melindungi diri. Kita lihat berikut ini pemirsa, bagaimana cara membedakan beras premium yang asli dan yang palsu atau oplosan. Ada beberapa cara sederhana yang mungkin sedikit lebih repot tapi bisa efektif pemirsa untuk Anda lakukan saat membeli beras. Pertama, Anda bisa coba timbang sendiri beras yang Anda beli. Jadi jangan percaya begitu saja dengan label berat bersih atau neto dari beras yang ingin Anda beli. Kalau perlu memang bawa timbangan begitu ya ke tempat Anda ingin membeli beras, ditimbang ulang isi beras itu nanti kalau sudah sampai di rumah untuk memastikan beratnya sesuai. Selain itu, pastikan juga Anda periksa label kualitasnya.
Beras premium biasanya mencantumkan informasi jelas dan juga legal tentang kualitas dari beras tersebut, jadi bukan hanya embel-embel premium. Nanti kami akan tampilkan apa saja informasi yang wajib disertakan dalam label kemasan. Nah, yang ketiga pemirsa, Anda juga bisa melihat secara kasat mata begitu bagaimana ciri-ciri dari butiran berasnya. Beras premium umumnya seragam, bening dan juga utuh. Yang perlu diwaspadai kalau ada campuran butir-butir yang patah, kemudian warnanya belang dan juga ini ada banyak pecahan, bisa jadi itu adalah beras oplosan. Selanjutnya kalau soal harga pemirsa, jangan mudah tergiur dengan harga murah apalagi untuk beras premium. Jika harga jauh lebih murah atau justru terlalu tinggi dari harga eceran tertingginya, maka Anda patut curiga. Sebagai catatan kalau harga eceran tertinggi untuk beras itu dibagi per zona. Di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi harga eceran tertinggi beras premium itu 14.900 per kilogram dan beras medium 12.500 per kilogram. Kalau di Sumatera selain Lampung dan Sumsel, kemudian NTT dan Kalimantan, harga eceran tertinggi untuk beras premium adalah 15.400 per kilogram dan beras medium 13.100 rupiah per kilogram. Sedangkan kalau di Maluku dan Papua di timur Indonesia, HET untuk beras premium 15.800 dan untuk beras medium 13.500. Kita lihat di tips terakhir untuk Anda pemirsa. Sebisa mungkin beli beras dari sumber resmi. Pastikan Anda membeli dari merek terpercaya dan distributor resmi. Sekali lagi jangan mudah tergiur promo atau label diskon yang bombastis. Nah, selanjutnya kita akan lihat pemirsa, apa saja sebetulnya informasi yang harus dimuat dalam label kemasan. Ini merupakan identitas dari beras yang akan Anda beli. Sebetulnya pemerintah itu sudah mewajibkan produsen untuk memuat informasi sebagai upaya untuk menjamin transparansi dan melindungi konsumen. Misalnya ini ada nama produk, klasifikasi dan juga jenis beras yang perlu Anda cek. Kemudian juga ada berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir dan juga kelas mutu. Selain itu kita lihat juga ada informasi yang perlu dicantumkan yaitu asal-usul beras dari daerah mana misalnya. Kemudian tanggal produksi dan kedaluarsanya. Jangan sampai ini sudah lewat dari tanggal kedaluarsa. Termasuk juga harga eceran tertingginya itu harus dicantumkan jika dipersyaratkan atau jika diatur. Nah, kalau saat ini untuk harga eceran tertinggi seperti yang tadi kami sampaikan diterapkan oleh pemerintah. Jika label ini seluruhnya termuat, setidaknya bisa membantu Anda untuk lebih tenang, kemudian juga menimbang dan mengambil keputusan apakah beras yang akan Anda beli ini jelas asal-usulnya dan setara jika diberikan label premium. Kasus ini pemirsa tentu menjadi pengingat bahwa terkait dengan pangan ini bukan sekedar soal isi perut, tapi juga soal keadilan dan transparansi. Negara wajib menindak kalau ada penyelewengan, tapi publik tidak bisa hanya menunggu. Kita harus lebih waspada, konsumen punya peran penting untuk kritis, cermat, dan tidak mudah percaya. Jangan lupa juga laporkan pemirsa kalau Anda menemukan ada kecurigaan temuan beras di pasaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.